Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Asidik. Saya dari kelas Kolfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktek pada reinforcement learning, yaitu melakukan train AI untuk Snake Game menggunakan Deep Q-Learning algorithm. Oke. Latar belakang dari implementasi ini yaitu implementasi reinforcement learning untuk melakukan training AI untuk Snake Game. Saya menggunakan algoritma Deep Q-Learning atau DQN pada reinforcement learning yang merupakan subbidang AI yang berfokus pada eksplorasi atau pemahaman lingkungan yang rumit dan mempelajari cara untuk memperoleh penghargaan secara optimal dengan menggunakan DQN. Maka key table tidak diperlukan karena cara tersebut tergolong kuno. Maka diganti dengan mengelatih AI dengan neural network agar akhirnya dapat memahami dan belajar lingkungannya atau environment. Oke, selanjutnya. Rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang yang telah saya utarakan. Rumusan masalah sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana melakukan training AI pada Snake Game dengan algoritma DQN, mengapa menggunakan algoritma DQN, apa perubahan setelah dilakukan training, dan hasil yang didapatkan mengacu pada model algoritma yang digunakan. Oke, selanjutnya. Tujuan dari pelatihan ini yaitu pertama, melakukan implementasi reinforcement learning untuk peningkatan pemahaman dan penerapan secara langsung secara praktikal, mendapatkan reward optimal pada agen di permainan Snake Game dengan menerapkan algoritma Deep Q-Learning. Ketiga, melakukan beberapa kali training pada agen Snake Game agar dapat melakukan pembelajaran melalui eksplorasi dan eksploitasi lingkungan atau environment. Keempat, training menggunakan neural network merupakan cara yang modern. 5. Hasil training dapat melatih agen Snake Game dengan benar dan tujuan NN yaitu meroleh aproksimasi key value function yang tinggi. Oke, selanjutnya. Sini teori algoritma yang digunakan pada Deep Q-Learning itu Deep Q-Learning pertama dipresentasikan oleh Emily untuk memainkan Atari Game 2600 jenis arcade pembelajaran arcade game pada lingkungan yang akan demonstrasikan dan mampu mempelajari dengan sukses pada control policy atau mengendalikan ini aturan yang diarahkan pada setiap pixel inputan. Dan secara teknikal, DGN merupakan convolutional neural network atau CNN yang dilatih dengan variasi pada classical learning algoritma learning yang menggunakan stochastic gradient descent untuk mendapatkan weight. Dan DGN sendiri melakukan traditional transformer learning teknik yang berasal dari key function atau lanjutan dari algoritma key learning yang mana akan mengestimasi key value dan actionnya akan diarahkan pada setiap pixelnya yang akan diobservasi oleh stats. Sini saya ambil dari sumber berikut. Oke, selanjutnya. Teori algoritma key learning, di sini ada berapa alurnya. Sini ada model, agen, environment. Sini agen akan melakukan pelajari lingkungan dan mendapatkan reward stat. Sini aja ada action. Dan agen akan memberikan reward state ke model yang nantinya model akan membalikan lagi ke agen. Dan di sini ada bagaimana neural network diterapkan pada deep learning. Di sini ada state, di sini ada layer, dan ada hidden layer, dan akan
mengeluarkan atau mendapatkan key value action 1 sampai seterusnya sebanyak n. Di sini ada sumbernya. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan inisialisasi agen dan state action. Di sini ada import beberapa library, ada torch, random, ada numpy, ada snake game AI, linear, trainer, dan plot. Di sini ada max memorinya sebanyak 100 dengan bit size-nya 1024. Saya menggunakan learning rate-nya 0,05. Ini ada kelas agennya. Kita atur epsilon, gamma, memori. Di sini gamma 0,7 dan ada diskon rate-nya. Di sini ada save modelnya. Selanjutnya di sini ada beberapa layer pada save model dan save trainernya. Di sini ada terdapat validate key trainernya. Di sini ada state-nya. Kita bikin pada snake-nya. Di sini ada pointer atau arah untuk mengarahkan snake akan atau state akan berjalan kemana. Di sini ada left, right, down, ke kiri, kanan, atau bawah pada direksi atau arahnya. Di sini ada cara penerapan SARS. Di sini ada self state action reward dan akan dihitung pada next step-nya yang akan disimpan di memori dan pada next step yang paling optimal. Saya di sini ada train long memory. Oke, selanjutnya di sini masih inisialisasi agen dan state action. Di sini ada train short memorinya, lanjutan dari memori atau experience yang dilakukan oleh state. Di sini ada get actionnya. Pertama kita dapat pergerakan randomnya dulu dengan mengatur self epsilonnya 80 dan final move-nya seperti ini 000. Ini ada kita pilih random sebagai awalnya sampai final move atau pergerakan terakhir, pergerakan final. Ini juga data tensornya untuk menggunakan step. Dan di sini juga ada plottingan dari train atau pelatihan. Lalu di sini kita adanya looping dari state action pada agen. Dan ada juga train long memory. Di sini memberikan train dalam pelatihan yang cukup panjang. Dan dia akan ada reset, terdapat reset juga. Dan skor berikutnya akan disimpan di memori. Selanjutnya, ini ada kita buat environment dari gamenya. Di sini ada kita import pygame, random, numpy, enum, collection, dan name table. Sini ada name table. Misalkan kita masuk ke pygamenya, habis itu kita lakukan mengatur font pada score. Di sini ada direction yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini juga ada sebagai background dan warna dari state. Di sini juga ada border color. Lalu ada block size. Setiap bloknya 20 dan kecepatannya dari agen itu atau snacknya kita atur speednya ke 40. Lalu di sini kita bikin agen snack game. Lalu di sini reset lagi, reset setiap arah-arahnya dan ada skor dan footnya di sini adalah target dari agen yang akan dituju. Ada parameter action dan langkah awalnya dengan random. Targetnya akan dihitung untuk menjadi nilai skor itu pada makanan yang diperoleh. Oke, selanjutnya ini masih lanjutan dari tadi. Di sini ada step-step yang dilakukan pada agen, ada move actionnya sampai game over dan semua reward yang didapatkan akan disimpan di memori replay nantinya. Dan di sini ada new food untuk target baru. Lalu di sini ada save update. Ini akan mengupdate dari skor dari mulai sampai game over. Dia akan dihitung setiap skornya, setiap episodenya dihitung. Lalu di sini ada pergerakan dari agen. Selanjutnya, lalu kita plotting auto trainingnya dengan matplotlib. Nanti akan saya tampilkan
hasil dari trainingnya sebanyak lebih dari 140 di sini. Oke, di sini ada modeling, kita import torch neural networknya. Setelah itu import torch neural network fungsional dan OS di sini. Di sini ada modelan, kita gunakan super juga. Lalu kita forward pada, oh ya, di sini ada activation-nya relu. Di sini akan disimpan di model PTH. Oke, selanjutnya di sini ada key trainernya untuk mendapatkan key value. Untuk di sini ada pergerakan state action reward dan next state-nya. Di sini ada optimizer juga menggunakan Adam Optimize sebagai model parameternya dan optimisasinya. Di sini ada action dimulai dari state, action, next step, action, dan reward yang diperoleh nantinya. Di sini ada prediksi key value-nya dari current set yang didapatkan sebelumnya. Jadi ada prediksi clone. Dan nantinya ini akan menjadi nilai key value, dilakukan optimizer juga, dan dilakukan backward. Selanjutnya, ini demo snack game-nya. Ini ada hasil training lebih dari 160 kali pelatihan, bergerak sesuai dengan target atau food atau makanannya. Skornya di sini mencapai lebih dari 50. Hasilnya, hasil trainingnya. Lakukan training lebih dari 160, hampir 100, ini udah mencapai 170, dan semakin meningkat dari state awalnya, dia terus meningkat ini. Skornya mendekati 60 dan akan, kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pelatihan AI yang menggunakan deep learning pada Snack Game dapat saya simpulkan. Saat pertama itu hasil experience training yang dilakukan berulang kali disimpan di replay memory, terutama yang memperoleh key value function paling optimal. Yang kedua, model dengan algoritma DGN lebih modern dibandingkan algoritma Q-learning karena key table digantikan dengan neural network. Dan pada agen snack-nya bergerak untuk action untuk mendapatkan reward yang semakin tinggi yang diperoleh dari food atau target yang dimakan oleh perolehan skor dan cenderung mencapai konvergensi. Dan keempat, hasil percobaan dengan model DGN mengungguli algoritma tradisional, dan hal ini akan menjadi acuan pada teknologi robot yang akan belajar lingkungannya secara langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi. Karena dapat belajar dengan sendirinya, maka ini tidak akan untuk kemungkinan pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Seperti sudah berapa di luar negeri ya, udah berapa kayak kasir digantikan oleh robot dan lain-lain. Dan sebab itu kita harus meningkatkan kreativitas. Oke, sekian kesimpulan yang saya dapatkan dari uji coba training pada AI menggunakan TGN pada permainan Snake Game. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.